Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita adalah orang-orang percaya dan kita adalah orang-orang yang berbahagia tentunya. Jikalau kita merenungkan bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dan Dia sendiri menjamin akan keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Saudara, bukankah hal itu memberikan kita rasa damai sejahtera, tidak khawatir, tidak cemas? Kita bisa menjalankan hidup kita dengan penuh keyakinan. Semua semata-mata karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, percaya Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita, membuat kita diselamatkan. Maka saudara, pertanyaannya, apakah ketika saya percaya Tuhan Yesus, itu merupakan tanda jasa saya, bahwa saya berperan di dalam saya memilih Yesus atau saya tidak memilih Yesus? Saudara, itu tergantung. Apakah percaya Yesus merupakan syarat kita diselamatkan? Jikalau itu merupakan syarat kita diselamatkan, maka saudara, tentunya percaya saya itu menjadi sesuatu yang saya usahakan. Namun saudara, jikalau Allah menetapkan sebuah syarat kepada orang berdosa seperti kita, apakah mungkin kita sanggup menggenapi syarat itu? Meskipun syarat itu adalah percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, syarat untuk dapat diterima di sorga itu sesuatu yang tidak main-main, bukan? Saudara, ketika kita melamar pekerjaan diberikan syarat, saudara, belum tentu kita bisa diterima dan memenuhi syarat itu. Apatah lagi, saudara, ketika Allah menentukan syarat untuk saudara diterima di sorga. Saudara, percaya kepada Kristus bukanlah syarat untuk diselamatkan. Tetapi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus itu adalah orang yang diselamatkan Tuhan. Saudara, percaya kepada Kristus adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus yang melahirbarukan seseorang, sehingga mata rohani orang tersebut celik dan dia bisa percaya. Oleh karena itu, saudara, percaya kepada Kristus bukan syarat, melainkan sebuah kenyataan dari seorang yang telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Itulah keselamatan kekal yang semata-mata anugerah, 100% daripada Tuhan yang kita terima, bukan karena jasa kita. Saudara, mari kita membaca 1 Tesalonika pasal 1 ayat 4 sampai dengan 10. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan di Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus pada bagian ini menceritakan bagaimana ia melakukan pemberitaan Injil di kota Tesalonika. Dan bagaimana orang-orang itu percaya kepada Injil Yesus Kristus yang diberitakan itu. Dan Rasul Paulus menyampaikan mengapa mereka ini dapat percaya. Itulah yang disampaikan dalam bagian ini. Dan di situ kita dapat melihat akan anugerah Allah yang begitu berlimpah. Sehingga seseorang boleh diselamatkan oleh Tuhan. Dan itulah juga saudara, yang menjadi kekuatan kita, keberanian kita, dan keyakinan kita ketika kita memberitakan Injil kepada orang lain. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, pilihan dari Allah sehingga seorang dapat percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, firman Allah berkata demikian. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam pendinasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, Rasul Paulus menuliskan bahwa dia percaya dan dia tahu bahwa orang-orang yang percaya di Tesalonika itu memang dipilih oleh Allah. Saudara, bagaimana Rasul Paulus bisa tahu bahwa mereka itu dipilih oleh Allah? Saudara, ada dua alasan yang Rasul Paulus sampaikan. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia memberitakan Injil bukan sekedar kata-kata Rasul Paulus, tetapi ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hati mereka. Saudara, jikalau Roh Kudus tidak bekerja melahirkan baru mereka, maka mereka tidak bisa percaya kepada Kristus meskipun Rasul Paulus memberitakannya. Dan mengapa Roh Kudus bekerja dalam hati orang melahirkan baru? Karena orang itu adalah pilihan Allah di dalam kekekalan sebelum dunia dijadikan. Allah telah memilihnya di dalam Kristus. Saudara, jikalau Allah tidak memilihnya, maka manusia tidak sanggup memilih Allah yang sesungguhnya. Yang kedua, saudara, karena mereka ini menjadi orang yang menurut kepada pemberita Injil, yaitu Rasul Paulus, dan penurut juga kepada Tuhan. Bahkan dikatakan dalam kesulitan penindasan berat, mereka tetap menerima firman itu. Saudara, menjadi penurut kepada firman dan Tuhan, saudara, itu sesuatu yang kontra dengan karakter, natur dari seorang berdosa. Saudara, natur dari seorang berdosa adalah memberontak, menyimpang, tidak akan ikut kepada Tuhan, melawan, menjadi musuh kepada Allah, menjadi pembenci Allah. Saudara, Rasul Paulus tahu mereka dipilih oleh Tuhan karena mereka menurut. Saudara, bagaimana mereka bisa menurut? Saudara, tidak lain dan tidak bukan. Karena ada pekerjaan Roh Kudus yang melahirbarukan dia menjadi manusia baru. Sehingga mereka menurut kepada Tuhan. Saudara, ketika saudara dan saya boleh percaya kepada Yesus Kristus, saudara ingatlah, sebelum segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan, Allah telah memilih kita di dalam Kristus. Di dalam kekekalan. Dan pada kenyataan dalam sejarah kehidupan kita, pada waktunya, Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Melalui pemberitaan Injil, dan kita dicelikkan mata rohani kita.
Di situ kita mengenal Yesus Kristus yang indah itu. Dan percaya kepadanya. Dan kita melihat diri kita orang berdosa. Pada saat itulah saudara, kita baru tahu. Dan kita bertobat. Dan kita berkata, Tuhan selamatkan saya. Saudara, inilah anugerah yang besar. Yang Tuhan berikan kepada kita. Kita percaya. Karena kita sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Yang kedua, ketika seorang percaya kepada Yesus Kristus, maka ia berbalik dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru di dalam Kristus, yang menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara, apakah orang yang percaya Yesus ada tanda-tanda lahirianya? Saudara, ada. Saudara, jikalau seorang percaya Yesus dan tidak ada tanda-tanda apapun, perubahan apapun, kemungkinan saudara, kepercayaan yang dia akui itu hanya menyentuh pengetahuan dia. Dia tahu. Tapi saudara, dia tidak memiliki iman yang hidup. Dan saudara, jemaat di kota Tesalonika, saudara, Rasul Paulus tahu mereka ini percaya kepada Yesus Kristus. Dari mana? Saudara, karena mereka menerima para pemberita firman Tuhan. Mereka menerima Rasul Paulus. Bukan hanya menerima orangnya, tapi menerima firman Tuhan yang diberitakan itu, saudara. Bukan itu saja, saudara. Mereka bertobat dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Dari mengikuti ilah-ilah lain, sekarang berbalik. Menyembah dan melayani Allah yang hidup, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dan juga saudara, mereka menjadi orang-orang yang menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Yesus Kristus dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara, inilah perubahan yang sangat besar dan radikal, saudara. Ketika seseorang itu percaya kepada Yesus Kristus. Dan saudara, yang lain-lainnya, karakternya, pribadinya, saudara, akan menyertai ketika Tuhan terus menguduskan dalam proses pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang itu. Melalui firman Tuhan, melalui persekutuan orang percaya, melalui pelayanan, melalui pemberitaan Injil. Maka seorang Kristen itu semakin hari, semakin menampakkan kemuliaan Tuhan. Dan itu nyata di mata orang lain. Sebagaimana Alkitab katakan tentang jemaat Tesalonika, bahwa keberadaan daripada orang-orang percaya di Tesalonika sudah tersiar baik di Makedonia maupun di Akaya. Dari mana? Yaitu nyata mereka berubah hidupnya. Saudara, apakah ada tanda-tanda perubahan ketika saudara percaya Yesus secara lahiriah, secara tindakan, secara konsep pemikiran, secara attitude hatimu? Mari kita periksa diri kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu sekali lagi menolong kami mengerti akan anugerah Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang bersyukur. Dan senantiasa bersyukur apapun yang kami alami. Dan kami tahu kalau kami boleh mendengar firman dan percaya semua karena Tuhan sudah melahirkan kami kembali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.